Assalamualaikum, selamat siang teman-teman pendidik PAUD, khususnya untuk teman-teman yang berada di Kota Salatiga. Selamat siang juga bagi Bapak Ibu, orang tua murid yang mungkin juga menyimak. Perkenalkan, untuk kali ini saya akan bercerita sedikit tentang profil pelajar Pancasila dan bagaimana kita bisa menerapkannya di PAUD. Ya. Oke, saya akan share screen. Oke. Ya. Profil pelajar Pancasila. Ini fotonya pas murid saya masih bisa tatap muka ya, saat acara 17-an, seru sekali memindahkan bendera. Oke. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa ketahuilah bahwa budi itu berarti pikiran, perasaan, kemauan, dan pekerti itu artinya tenaga. Dengan adanya budi pekerti itu, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri atau mandiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah sebetulnya maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Kita cermati satu persatu maksud dari Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Karena profil pelajar Pancasila itu semua berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar, merdeka bermain, merdeka mengajar. Nah, apa sih sebetulnya rumusan dari profil pelajar Pancasila? Rumusannya simpel kok. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan penuntun arah atau bintang pemimpin lead star untuk menuju dan mencapai tujuan pendidikan. Jadi harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Kalau kita ingin para pelajar kita, anak-anak kita di PAUD itu menjadi pembelajar sepanjang hayat, otomatis kita sebagai gurunya, sebagai orang tuanya harus menjadi role model. Kita pun harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, apalagi di era milenial seperti sekarang ini di abad 21 yang semuanya serba digital. Mau tidak mau, kita dipaksa untuk bisa menggunakan kecanggihan teknologi. Apalagi di masa pandemi, semuanya serba online. Kalau kita nggak mau belajar, ketinggalan banyak. Ini pelajar Indonesia ya, profil pelajar Indonesia itu ada 6 dimensi. Ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Jadi kita awali dengan yang karakter dulu. Kedua, dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Dimensi ketiga, bergotong royong. Yang keempat adalah dimensi kreatif. Dimensi kelima adalah bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, keenam dimensi ini menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku yang sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Mohon dicermati bahwa menjadi warga dunia bukan semata menjadi bagian dari dunia nyata, tapi juga menjadi bagian dari masyarakat digital. Digital citizen, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, bahwa nggak mungkin di era abad 21 itu kita tidak menjadi warga digital. Semuanya sekarang harus menggunakan itu malahnya, kalau nggak kita ketinggalan zaman. Nah, kita akan coba ya, apa sih makna dari keenam dimensi pelajar Pancasila. Kita awali dari yang pertama dulu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pada dimensi ini, pelajar Indonesia diharapkan bisa memperdalam pemahaman akan ajaran agama dan kepercayaannya, dan yang lebih penting adalah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah ya berakhlak mulia pada diri sendiri. Apa sih
kok akhlak mulia kepada diri sendiri. Berarti dia itu punya integritas. Dia bisa merawat diri sendiri secara fisik, mental, maupun spiritual. Berikutnya, berperilaku mulia pada sesama manusia. Kalau tadi pada diri sendiri, sekarang pada sesama manusia. Berarti mana? Harus bisa mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Dengan kata lain juga bisa berempati kepada orang lain. Kalau sekarang kita bahas adalah menjaga kelestarian alam sekitarnya. Berarti adalah ini berakhlak mulia pada alam sekitarnya. Dengan cara apa? Menjaga kelestarian alam, termasuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, rajin merawat tanaman, ya. Lalu yang terakhir adalah memiliki akhlak bernegara. Akhlak bernegara berarti melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, untuk dimensi berkebinekaan global, bergotong royong dan mandiri saya jadikan satu ini ya, biar kita bisa satu halaman, satu slide biar kita bisa membandingkan. Berkebinekaan global berarti pelajar Indonesia itu mengenal dan mempelajari budaya lokal, regional, dan internasional. Judulnya kebinekaan global, tapi tak akan bisa dimulai kalau kita kenal dengan budaya kita sendiri. Regional. Regional itu kan berarti masuknya budaya lokal, mungkin budayanya di Jawa Tengah atau khususnya di Salatiga, lalu mengenal di Indonesia ada budaya seperti apa lagi, secara regional di Asia itu seperti apa, lalu internasional yang lebih luas lagi. Tujuannya apa? Bisa berkomunikasi dan interaksi antar budaya. Maaf ya, ada yang salah ketik tuh. Ya. Lalu senantiasa melakukan refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Kalau pada dimensi bergotong royong berarti pelajar Indonesia itu mampu menumbuhkan kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Mungkin semua bisa melakukan kegiatan bersama-sama, tapi poin penting di sini adalah sukarela. Jadi melakukan karena memang oke lah, aku memang harus nih, ini saatnya sekarang harus PPKM. Kita harus semua diam di rumah supaya pandemi ini bisa lebih cepat berakhir, bisa menghambat penyebaran virus. Bukan karena ditakut-takuti melakukan itu, tapi perlu dengan kesadaran sendiri. Oh iya, karena memang harus seperti ini. Saya melakukan hal yang memang harus dilakukan. Jadi sukarela dan sadar bahwa itu harus dilakukan. Bukan karena, wah nanti kalau aku melanggar aku ditangkap polisi, dihukum denda, bayar sekian. Wah, bukan. Ya. Berikutnya, mampu berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam bekerja sama, ini saya ambil contoh anak-anak di PAUD nih, kalau misalnya mau bikin rumah-rumahan, mereka bisa bekerja sama, berkomunikasi. Kamu nanti yang bikin atapnya ya, kamu nanti yang ini cari kursi, terus nanti yang terus, kursinya kayak apa? Kursinya harus sama nih. Mereka berkomunikasi. Kenapa harus berkomunikasi? Tanpa komunikasi tidak akan bisa mencapai tujuan bersama. Itu masuk dalam dimensi bergotong royong. Lalu ada rela berbagi. Berbagi itu nggak terpaksa, tapi berbagi karena rela. Waduh, temanku nih nggak bawa masker cadangan, padahal maskernya dia kotor nih. Aku punya cadangan, bagi. Berbaginya karena rela, ya bukan karena terpaksa. Yang mungkin tidak pernah terbayangkan adalah bahwa dalam dimensi bergotong royong itu ada peduli terhadap lingkungan sekitar dan sosialnya. Lingkungan sekitar tidak selalu dipahami sebagai tanaman, tumbuhan sekitar kita, atau lingkungan sekitar itu juga termasuk orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Makanya lingkungan sekitar dan sosialnya. Ya, termasuk siapa aja yang ada di sekitar kita. Kalau ada sekarang misalnya lagi ada yang sedang isolasi mandiri, kita peduli membantu nyantolkan ya, sekarang udah kan dicantolkan makanan, pengirim makan siang, mengirim mungkin buah-buahan, itu peduli. Kalau misalnya ada batu yang teronggok di tengah jalan, karena kita peduli, ambil, sisihkan. Tidak usah menunggu, nanti kan ada orang lain. Nggak perlu seperti itu. Ya. Mandiri berarti mempunyai prakarsa untuk pengembangan dirinya.
Prakarsa itu keinginan yang muncul dari dalam diri. Mengenal kekuatan dan keterbatasan dirinya, serta situasi yang dihadapi. Jadi dia tahu, oh kalau aku seperti itu nggak bisa, apa yang bisa aku lakukan ya? Apakah aku butuh bantuan orang? Dia kalau butuh tuh karena dia tahu, oh, aku tuh nggak bisa. Aku kalau mau ngambil balon yang ada di atas, terikat di atas, aku harus pakai tangga. Sementara tangganya dia harus dipegangin. Aku mau melakukan, tapi aku butuh bantuan. Dia tahu keterbatasan, dia nggak akan bisa kalau melakukan sendiri. Bisa tolong, tolong pegangin ya tangganya, aku mau naik. Nah, dia sadar itu sendiri. Bukan dia nunggu disuruh, kamu nggak bisa kalau naik tangga, kamu butuh bantuan. Tapi dia tahu. Nah, itu termasuk dalam dimensi mandiri. Dia bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Lalu mampu menetapkan tujuan pengembangan dirinya. Aku itu nggak bisa membuat tumpukan buku yang rapi. Nah, aku hari ini mau lihat temanku caranya nyusun supaya bukunya ditumpuk bisa rapi. Dia menetapkan sendiri, bukan disuruh, ayo perhatikan temanmu, gurunya yang ngomongin. Ayo perhatikan temanmu, coba caranya menata biar rapi sepatunya seperti apa. Tidak perlu seperti itu, dia akan, oh, aku hari ini belum bisa pasang tali sepatu misalnya. Tapi aku akan melihat temanku cara pakai tali sepatu seperti apa. Besok pasti aku sudah bisa. Nah, seperti itu. Jadi kemandirian ini erat yang terakhir ya, dari dimensi kemandirian itu elemen terakhir adalah melakukan tindakan belajar atas prakarsa yang muncul dari diri sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa. Nah, sebetulnya nih berkebinekaan global, bergotong royong dan mandiri itu kita sudah ada kok di aspek 6 aspek pengembangan itu sudah ada. Kayak ini unsur-unsur bahasa, unsur sosial emosional, lalu ada di situ unsur bahasa sosial emosional. Kayaknya maksudnya 2 itu ya. Apalagi ya kalau teman-teman menemukan tolong bisa taruh di sini. Saya agak lupa kayaknya ke-6 aspek itu kan kemarin ada nilai agama moral, ada sosial emosional, lalu ada kognitif, ada fisik motorik. Nah, ini kayaknya fisik motorik yang masuk di sini nih ya, belum masuk dari fisik motorik masuk dalamnya. Baik, saya lanjutkan lagi di sini bernalar kritis dan kreatif. Nah, seseorang yang bernalar kritis itu berarti selalu mengembangkan keterampilannya untuk bernalar kritis. Dia pengen terus mencoba, itu namanya dia bernalar kritis. Mampu memilih dan memilah informasi yang akurat. Nah, ini harusnya di bawahnya ada dalam kurung berdasarkan data dan fakta. Di era globalisasi seperti sekarang ini, sangat penting kita memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah. Tidak semua berita itu benar. Ya, jangan sedikit-sedikit share apa kita cermati dulu. Ya, ini sebagai guru harus ini anak-anak pun juga mulai bisa memilih dan memilah informasi yang akurat. Nanti kita berikan contohnya. Lalu mampu mengelola informasi secara adil dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Tidak percaya hanya dari satu sisi saja, itu termasuk bernalar kritis. Mampu mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tepat itu berasal dari diri sendiri, bukan gurunya. Kamu itu jadi dengarkan guru ya, berarti kamu harusnya ini, tidak seperti itu keputusannya dari bu gurunya, bukan dari anaknya. Kalau anak yang bernalar kritis, dia akan memutuskan dari bu guru, aku sudah nyoba pisang goreng pakai tepung sama pisang goreng yang enggak pakai tepung. Ternyata aku memutuskan lebih suka yang enggak pakai tepung. Nah, kalau anak udah punya keputusan seperti itu, yang bisa dilakukan guru adalah bertanya, kenapa kamu mempunyai keputusan seperti itu? Bukan membelokkan keputusannya. Loh, kamu tuh salah. Kalau pakai itu lebih enak. Bukan. Ya, itu anaknya kritis, pasti dia punya alasan untuk apa seperti itu. Ya, mungkin dia akan menjawab ini, loh kalau enggak pakai tepung kan pisangnya lebih banyak. Kalau pakai tepung lebih banyak tepungnya daripada pisangnya. Ya. Lalu kreatif. Kreatif berarti mampu menghasilkan gagasan atau karya dan tindakan yang orisinal. Nah, ini penting nih orisinalnya nih. Orisinal itu berarti tidak sama dengan yang lain. Orisinal berarti itu dari gagasan dia sendiri. Nah, sekarang nih kalau misalnya display pada tembok-tembok sekolah itu ya di dalam kelas,
itu masih karya anak yang sama semua. Adakah keorisinalan karya anak? Kalau tidak ada, berarti itu belum membuat anak menjadi kreatif. Eh, Berikutnya yang masih dalam dimensi kreatif adalah anak akan mampu berpikir secara luas dalam mencari berbagai alternatif solusi. Dia nggak akan kaku, dia fleksibel dalam mencari alternatif solusi itu dia kreatif. Jadi tidak kalau tidak bisa ini berarti apa? Misal nih, anak mau mengukur tinggi pohon jahe, tanaman jahe. Pertama dia mengukur pakai penggaris. Masih bisa nih, tingginya 28. Selang 1 minggu, dia akan mengukur lagi. Ternyata sudah lebih tinggi dari penggarisnya. Anak yang kreatif dan mampu berpikir, mencari solusi, dia akan, waduh bagaimana caranya ya? Oh mungkin bisa pakai tali, diambil tali, diukur pakai tali. Talinya tuh diukur nanti pakai penggaris. Oh sekarang tinggi tanaman jaheku sekian. Ya. Yang bisa dilakukan orang dewasa di sekitarnya, entah gurunya, entah orang tua adalah justru memberikan pertanyaan pemantik. Bukan, ya enggak bisa kalau pakai penggaris, kan udah lebih tinggi. Harusnya kita pantik. Misal seperti ini. Wah, ternyata tanaman jahemu sudah lebih tinggi ya dari penggaris. Apa yang bisa kamu lakukan ya untuk mengukur itu? Bahan apa yang bisa kamu pakai? Kita pancing anak seperti itu. Bisa jadi anak mikir, loh, pinjam penggarisnya kakak toh, kan pakai 2 penggaris bisa. Boleh-boleh saja. Berarti kan dia punya alternatif. Ya, jangan kalau orang Jawa bilang jangan dipenggak. Salah, nggak boleh kayak gitu. Anak itu sekali dia merasakan dalam bahasa Jawanya dipenggak, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Itu dia akan merasa, waduh, ternyata ideku nggak diterima. Ternyata aku harus ikut ibu, ternyata aku harus ikut bu guru. Ya, saya lanjut ya. Yang beneran kritis dan kreatif, ini kalau kita ikut di 6 aspek perkembangan anak, ini kan kognitif masuk, seni masuk, ya ada di sini. Makanya saya bedakan tadi menjadi tiga bagian besar. Bagaimana sih sebetulnya kita meneladani Pancasila? Apakah kita sekedar hafal sila-sila Pancasila dari 1 sampai 6, atau kita hafal ke-6 dimensinya? Anak kita ajak untuk menghafal lagu Garuda Pancasila. Sebetulnya tidak seperti itu, tapi lebih dari itu, yaitu sila-sila itu jangan dilihat secara terpisah atau parsial. Nilai-nilai itu akan dapat diteladani kalau kita cermati secara menyeluruh. Jadi pemahamannya akan menyeluruh. Contohnya nih, kita ingin anak kita mandiri, menjadi pelajar yang mandiri, yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya, serta tanggung jawab atas keputusan dan pilihan dibuatnya. Supaya bisa seperti itu berarti seseorang perlu memiliki kemampuan bernalar kritis. Nah, itu kan sudah ada mandirinya, ada tanggung jawab, bisa membuat keputusan, ternyata harus kritis. Contoh berikutnya, sikap cinta tanah air itu terbangun selain karena akhlak sebagai insan yang beriman. Nah, insan yang beriman, terbangun rasa peduli pada sesama, itu adalah dimensi pada berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu di sini ada peduli dan tanggung jawab pada lingkungan, masih pada dimensi yang sama. Tapi ada juga di dimensi gotong royong. Karena apa? Secara menyeluruh, tidak dipisah-pisah. Kalau kita lihat di bagian ini ya, tujuan pendidikan nasional itu di dalamnya adalah supaya anak-anak kita semua ini nanti menjadi pelajar yang seperti dalam rumusan profil pelajar Pancasila tadi, yaitu pembelajar sepanjang hayat yang berkompeten dan memiliki karakter Pancasila. Itu diwujudkan menjadi standar kompetensi lulusan. Kalau di PAUD masih pakai STPPA ya. Di dalamnya standarnya itu apa aja sih? Ada standar isi, ada proses, pendidik dan tenaga pendidikan, penilaian pendidikan, lalu prasarana, sarpras ya, pengelolaan dan pembiayaan. Nah, itu nanti tujuannya supaya
lulusannya anak-anak nanti menjadi profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi sebetulnya dalam materi ajar itu terkandung, ya, terkandung profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, profil pelajar Pancasila itu menggarami, bukan dimunculkan satu persatu secara tertulis, tapi itu lebih dari menggarami. Menggarami ini istilah dari Prof. Ica yang luar biasa. Menggarami, kalau kita masak tanpa garam, itu rasanya akan hambar. Enggak enak, ada sesuatu yang kurang. Begitu dikasih garam, wah, pas rasanya. Tidak terlihat wujudnya, tapi ada rasanya. Tidak terlihat, tapi ada rasanya. Itu juga yang seharusnya terjadi di dalam materi ajar. Tidak perlu kita cantumkan satu-satu, oh, tujuan pembelajaran hari ini itu khusus untuk kemandirian, khusus untuk ini. Boleh sih kalau mau dikasih cuplikan kurung ya, kalau para guru kalau membuat RPP, RPPH kan pasti ada tujuan. Biasanya dicantumkan KD ini, KD itu, dibagi dalam ke 6 aspek, lalu KD-nya apa. Cukup dikasih kurung deh di situ. Misal kurung mandiri, kritis, kurung lagi di bawahnya apa, itu cukup, tapi tidak perlu ditulis lengkap sekali. Kenapa? Profil pelajar Pancasila tidak diturunkan secara eksplisit dari sila-sila Pancasila, melainkan menekankan pada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Oke. Ini beberapa contoh ya, foto kegiatan murid-murid di KB Little Star Kids Activity Center. Ini yang paling kiri tuh, dua anak itu lagi gigih berusaha untuk bisa menyusun batu-batu menjadi menara, karena mereka mau main ganepo, ya, pakai menara dari batu. Berkali-kali itu menaranya runtuh karena susah ternyata buat menara dari batu. Tapi mereka gigih, tidak langsung menyerah. Yang di sebelah kanan itu foto kerjasama anak-anak akan membuat kue tart dari Luspart. Mereka bagi-bagi tugas sendiri, bukan bu gurunya yang nyuruh, mereka bagi-bagi tugas sendiri. Dua foto ini menggambarkan bahwa mereka tuh punya tujuan yang sama. Yang satu di kiri pengen membuat menara, yang satu lagi yang foto di kanan pengen membuat roti tart. Jadi sebetulnya profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang sehari-hari dibangun dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar. Saya ulangi, dibangun dan dihidupkan karena sebetulnya sudah ada. Ya. Oke. Cara menerapkan di PAUD mulai dari hal yang konkret dan melekat dalam kehidupan anak. Hal yang dekat saja, yang simpel-simpel, nanti akan bisa berikan contoh. Ya. Keenam dimensi Pancasila selalu menjadi rujukan dalam langkah-langkah pembelajaran, rujukan, ya, merujuk ke situ. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan keragaman siswa. Setiap anak kan beda, kebutuhannya nggak sama. Kenapa kita harus membuat seperti itu? Supaya potensi setiap siswa itu bisa kita maksimalkan. Jadi rancangan pembelajaran itu fleksibel, disesuaikan dengan siswa kita. Ini contoh ya, contoh konkret kegiatan seperti apa sih. Tadi ingat ya, saya kelompokkan menjadi 3, karena ini contohnya biar enak. Ini dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contoh kegiatannya apa? Nah, teman-teman udah hafal nih, ini kan sama dengan aspek nilai moral agama. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, melakukan ibadah, memberi salam pada orang tua, menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Nah, lalu pada dimensi mandiri, berkebinaan global, bergotong royong. Nah, di situ mengenal lagu dan tarian daerah setempat, makanan khas daerah, main dolanan tradisional, bisa merawat tanaman dan binatang, mau mengkonsumsi makanan sehat, bekerja sama membuat satu karya. Nah, ini kan di sini contoh-contoh yang sebetulnya anak-anak tuh sering melakukan. Nah, kalau bernalar kritis, kognitif, apa sih? Oh, saat anak belajar menakar, anak mengukur panjang atau pendek tadi yang saya contohkan, mengukur tinggi tanaman jahe, lalu bisa tahu tinggi rendah, bisa bereksplorasi dan bereksperimen dengan aneka material lepasan. Contoh foto tadi sudah saya tunjukkan. Lalu bisa membuat cerita sederhana atau syair, membuat pewarna alami, berkebun, itu berarti anaknya kritis dan kreatif.
Tapi harap diingat ya, bukan berarti misal nih, kalau anak membuat pewarna alami, itu yang muncul hanya kritis dan kreatif. Loh, kalau dia melakukan sendiri, berarti dia mandiri dong. Kemandirian juga muncul. Kalau dia melakukannya dengan bersama-sama dengan temannya, bekerja sama, ada yang ngambil tumbukan dari batu, ada yang mengambil misalnya aneka daun yang bisa dipakai, ada yang mengambilkan air, kan bergotong royong, ya. Oke, ini ya contohnya ya. Kalau saya lanjut, ini adalah beberapa contoh foto kegiatan murid-murid dari KB Little Star Kids Activity Center nih. Yang sebetulnya kegiatan ini bertujuan untuk membentuk mereka menjadi pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, nih kalau mau misal nih ya, kalau mau masuk ke museum, anak-anak belajar menaati peraturan bahwa mereka harus beli tiket, tidak asal nyelonong, ya. Apa ya kalau bahasa Jawanya ngumpet ya, tidak bawa tiket langsung nyeruntul masuk, nah seperti itu. Belajar menaati aturan, harus beli, harus antre. Lalu yang di tengah itu anak belajar paparan, mereka berani menyatakan pendapatnya, berani bercerita di depan banyak orang. Kita juga ajak anak-anak untuk mengenal lingkungan sekitarnya. Di Salatiga banyak perkebunan karet, kita ajak ke sana, anak mengenal langsung, ya. Dan mereka juga tidak membuang sampah di situ. Jadi mereka tahu bagaimana memelihara lingkungannya. Gambar foto yang di bawah tuh anak-anak sedang membuat pesawat. Waktu itu temanya tentang apa? Saya agak lupa. Pokoknya mereka tentang waktu itu menyanyikan lagu ciptaannya salah satu guru dari Lestari tentang Habibie, Prof. Habibie yang menciptakan pesawat. Akhirnya anak-anak terinspirasi untuk membuat pesawat dari barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi pakai luspar. Gambar di tengah itu anak-anak bekerja sama. Mereka mau membuat tumpukan menara dari pecahan pot. Mereka mau main ganipun ya, atau ada yang nyebutnya singkongan atau sandalan. Yang terakhir di sini ini anak-anak waktu itu peringatan 17 Agustus ya, jadi mereka belajar untuk menjadi anak yang sportif, mengakui kekalahan, mengakui keunggulan. Ingat tadi ada salah satu dimensi adalah mereka mengakui keterbatasannya dan bisa menghormati orang lain. Contohnya kalau kalah ya, oke, kalah, fine, nggak apa-apa. Dia nanti usaha lagi. Terakhir, ya, bagi penutup, cuplikan dari apa yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa mempelajari pengetahuan saja tidak cukup. Karena pelajar perlu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Oke, jadi untuk para pendidik PAUD maupun para orang tua, tolong dipahami bahwa tidak cukup hanya dengan mengajarkan anak-anak hafal sila-sila dan Pancasila, tapi kita harus membantu menyuburkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan anak sehari-hari seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, diawali dengan paling simpel adalah biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Dukung mereka untuk bisa mandiri, melakukan semua sendiri. Itu langkah pertama yang bisa dilakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.